Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, tim KKN UGM YO 170, Unit Kasihan A. Perkenalkan, nama saya Irfan Wahyudin, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2017. Di sini saya hendak menyampaikan materi terkait olah sampah dengan biokomposter. Kompos merupakan bahan hasil penguraian sampah organik oleh bakteri dan jamur. Warnanya kegelapan dan memiliki bau yang khas, bau tanah hutan istilahnya, karena dia ada bakteri Actinomycetes yang menghasilkan geosmin. Bakteri ini menguraikan serat-serat dari tumbuhan dan dapat menghasilkan zat geosmin tadi. Selain itu, bakteri Actinomycetes juga dapat membunuh bakteri jahat yang ada pada sampah organik sehingga kita bisa menggunakan kompos dengan aman. Kualitas kompos perlu diperhatikan dengan cara uji genggam dan pembalikan secara teratur. Uji genggam bisa kita lihat di 3 gambar di atas 2 gambar di bawah. Nah, pada gambar pertama itu kita bisa lihat bahwa kompos masih mengandung banyak air, sehingga perlu dikurangi. Kenapa tidak boleh terjadi kelembapan yang terlalu tinggi pada kompos? Karena ini dapat menyebabkan udara sulit masuk pada kompos, sehingga bakteri yang aerobik itu kesulitan untuk bernafas, sehingga penguraian sampah yang masih ada pada kompos itu terhenti. Yang kedua, itu adalah kompos yang bagus. Itu kalau kita genggam, mungkin kalau kita coba menggunakan tanah yang diberi sedikit air, bentuknya seperti itulah. Jadi kompos ini dapat mengandung bakteri dan jamur yang masih menguraikan sisa-sisa sampah organik yang berserat, contohnya kayu dan lain-lain. Sampah ini sudah bisa digunakan di tanaman dan tentunya perlu penyimpanan lebih lanjut jika jumlahnya berlebih. Contohnya dengan memperhatikan tempat penyimpanan agar udara masih bisa masuk ke dalam kompos dan bakteri serta jamur masih bisa bernafas dan menguraikan sampah organik yang belum terurai. Lalu yang gambar ketiga itu adalah kompos yang terlalu kering. Nah, kalau kompos terlalu kering, kelembapannya itu berkurang. Bakteri dan jamur suka dengan kelembapan kurang lebih 50%. Kalau dia terlalu kering, nah ini juga membuat bakteri dan jamur istilahnya kurang senang dan dia tumbuhnya lebih lambat sehingga proses pengkomposan akan lebih lambat pula. Nah, 2 gambar yang di bawah itu adalah kompos yang belum matang, itu sisi kiri, dan sisi kanan adalah kompos yang sudah matang. Kita bisa lihat bahwa pada kompos yang belum matang, itu masih ada serat-serat organik, begitu. Dan kalau kompos yang sudah matang sudah halus dan warnanya lebih gelap. Bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Manfaat kompos dari segi ekonomi, mengurangi biaya transportasi pengangkutan sampah organik. Yang kedua, mengurangi volume limbah. Yang ketiga, memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena kompos tentu nilai jualnya lebih tinggi daripada sampah organik. Kalau sampah organik tidak ada nilainya, tetapi kompos bisa bermanfaat bagi tanaman dan juga bagi kesuburan lahan. Kedua, aspek lingkungan. Mengurangi polusi air, kemudian mengurangi polusi udara, dan mengurangi kebutuhan lahan untuk menimbun. Yang terakhir, aspek bagi tanah dan tanaman. Meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan penyerapan air tanah, dan mencegah penyakit pada tanaman. Karena pada kompos ada bakteri dan jamur yang menghasilkan bahan kimia untuk membunuh jamur, penyakit, dan bakteri perusak tanaman. Biokomposter. Nah, dalam pengomposan tentu tergantung dari jenis pengomposan, ada yang
pengomposan terbuka yang namanya adalah windrow composting. Itu sampah organik dicampur dengan bahan yang mengandung bakteri dan jamur yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah EM4 atau bisa dengan bioaktivator seperti air cucian beras dan lain-lain. Itu dibiarkan terbuka di lahan yang luas, kemudian diberi pengadukan secara berkala, baik dengan manual ataupun dengan bantuan mesin jika skalanya besar. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah pengomposan yang sederhana dan ketika lahan yang ada di sekitar rumah kita itu relatif kecil dan sempit. Nah, kita perlu menggunakan biokomposter, yakni tempat terjadinya pengomposan, atau istilahnya wadah untuk mengompos begitu saja. Ada berbagai macam, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ada planter bag atau karung, kemudian lubang biopori, kemudian ember cat, gerabah, kaleng, pot bunga. Nah, kalau pot bunga, kompos kalian bisa dimanfaatkan sebagai media tanam, tanaman tinggal dimasukkan di situ. Kemudian botol plastik, keranjang, wire mesh, pasangan bata, raised bed, pipa, drum biru itu kalau menampung sampah organik yang cukup besar. Ada pengaduknya di situ, kita bisa lihat, dan jugangan. Nah, kalau jugangan ini kurang direkomendasikan karena yang pertama akan menarik tikus dan cacing untuk memakan sampah sehingga tentunya mengganggu proses pengomposan. Nah, biokomposter bisa digunakan baik untuk pengomposan aerobik dan anaerobik. Kemudian, pada biokomposter kita dapat memperoleh dua hasil, yakni pupuk padat, kompos, dan juga pupuk cair, air lindi. Nah, bedanya air lindi yang dikompos dengan air lindi yang di sampah organik yang tidak dikompos adalah, kalau pada kompos, air lindinya itu mengandung bahan kimia yang baik bagi tanaman dan juga bagi tanah. Sedangkan kalau di sampah organik yang belum dikompos, air lindinya cenderung mengandung bahan kimia yang belum teruraikan oleh bakteri dan jamur, dan biasanya akan menyebabkan bau dan juga merusak tanah. Membuat lubang biopori. Nah, lubang biopori ini merupakan salah satu jenis biokomposter. Biasanya lubangnya dibuat di tanah untuk pengomposan dan penyerapan air hujan. Biopori ini cocok untuk lahan perumahan di sekitar perkotaan, terutama jika kita mempunyai pekarangan yang sempit, itu bisa dimanfaatkan untuk biopori. Apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan penyerapan air hujan oleh tanah. Yang kedua, meningkatkan kualitas air dalam tanah. Yang ketiga, menjadi alternatif pengolahan sampah organik. Dan yang terakhir, mengurangi potensi banjir di area perkotaan. Nah, ternyata sesederhana lubang biopori, kalau kita mulai menerapkannya, bisa memberi manfaat, yakni menekan potensi banjir, karena air hujan dapat terserap di dalam tanah dengan bantuan biopori ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lubang biopori, yakni pipa pralon atau PVC dan tutupnya kurang lebih diameternya 10 cm, panjangnya 1 meter. Kemudian bor tanah atau alat lain untuk melubangi tanah. Bisa juga menggunakan linggis. Palu untuk tanah yang keras dan berbatu. Ember berisi air, sampah organik, buah, sayur, dan sisa makanan. Atau sampah dapur. Dengan ditambah sampah dedaunan. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, membuat lubang di tanah dengan bor tanah atau linggis, kedalamannya 1 meter dan diameter 10 cm. Kedua, buat beberapa lubang kecil pada tutup pipa dan pipa dengan paku panas atau bor listrik. Hal ini agar air yang tertampung dalam biopori itu bisa merembes keluar, kemudian masuk ke dalam tanah. Kalau tidak dikasih lubang, tentunya yang terjadi air hujan akan tertampung dalam biopori tetapi tidak merembes ke tanah. 3. Masukkan pipa ke dalam lubang.
disesuaikan dengan ukuran lubang. Kalau ukuran lubangnya terlalu kecil, diperbesar lagi. 4. Isi dengan sampah organik, disarankan buah, sayur, dan sisa makanan. Bisa juga ditambahkan rerumputan, kemudian serat-serat kayu yang mudah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Yang terakhir, menguatkan pipa dengan memberi tanah di sekitarnya. Dan jangan lupa tutup bagian atas dengan tutup pipa yang telah diberi lubang sebelumnya. Nah, pada bagian atas jangan ditutup dengan tanah, tetapi bagian sekitarnya saja, agar air hujan bisa masuk dan ada udara keluar masuk sehingga proses pengomposan bisa cepat terjadi dan efektif. Rumah kecil tidak punya tanah, kalau itu kan perlu tanah ya, jadi tanam. Kalau yang tidak ada, kita coba masukin ini. Jadi bawahnya kalau styrofoam ada yang nggak dipakai, kita bisa ini atau kita pakai kerikil atau kita pakai pecahan bata apapun. Masukin, misalnya hari ini ada sampah dapur, ya tambah terus. Jadi kebetulan aja ada itu. Kemudian masukkan ini tanah. Kemudian jadi masukkan tanah yang biasa juga. Iya, agar ketutup aja. Ini kalau misalnya ada yang bau. Tapi kalau misalnya suatu hari itu dia nggak bau, nggak usah ditutup. Tanah biasa. Tanah biasa aja. Tanah yang ada di rumah. Masukkan lagi. Ini lahan bukan tanah. Lahan yang nggak ada. Kemudian ini tutup lagi pakai tanah, demikian selanjutnya sampai penuh. Kemudian simpan di luar saja
30 hari itu sudah jadi. Nah, ini adalah media tanam. Kalau ini sudah jadi media tanam, jadi bisa langsung, misalnya kita punya biji salak atau biji ini langsung bisa. Nah, ini ya, karena nggak usah dikeluarkan lagi, Bu? nggak usah. Ini sudah jadi hitam, jadi seperti kompos. Jadi ini adalah media tanamnya sudah seperti ini. Bisa pakai bekas ember, bisa pakai baskom kayak gini. Bawahnya bolong. 30 hari. Intinya kalau sudah berwarna hitam. Oke, di video kali ini kami membuat komposter sederhana menggunakan ember ini, dan juga kami menggunakan keran untuk mengeluarkan air lindinya nanti, atau air hasil dari penguraian sampah. Oke, nah mungkin penampakannya seperti ini ya. Jadi kita bikin seperti itu. Ya, yang pertama kita melubangi tutup ember ini. Ini akan kita lubangi semua. Nah, jadi nanti posisi ember yang di atas itu seperti ini, menutup seperti ini. Kemudian setelah ini dilubangi, bagian bawah ember ini kita bikin lubang kecil-kecil seperti saringan air, seperti menjadi saringan ya, lubang saringan. Itu fungsinya nanti untuk turunnya air lindi dari atas ke bawah. Oke teman-teman, kita lubangi dulu. Oke, sudah selesai. Nah, ini posisinya nanti di atas. Tapi kita akan lubangi dulu ya. Kita lubangi seperti saringan tadi. Kemudian nanti letakkan begini. Nah, seperti ini hasilnya. Lubangnya seperti bikin saringan gitu ya. Oke, jadi tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang keran untuk pengeluaran airnya nanti. Ini sudah kami siapkan. Nah, ini dia. Ya, sudah terpasang seperti ini. Tinggal dipasang keran. Ya, sudah siap embernya. Untuk bagian ini adalah untuk air lindinya, kemudian ini kita masukkan sampah dapur. Ya, ini adalah sampah dapurnya. Kemudian ini adalah kompos. Bisa juga menggunakan bokasi. Sekarang kita masukkan sampahnya ke dalam ember. Setelah dikira cukup, akan kita taburi dengan kompos. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Setelah itu ditaburi kembali dengan kompos dan tinggal disusun.
Ya, ini penampakannya. Jadi ini akan kita tutup rapat ya, agar tidak ada binatang-binatang yang masuk dan berkembang biak di dalamnya. Jadi kita tunggu 7-10 hari. Jadi sampah ini akan menghasilkan air lindi yang kita gunakan sebagai pupuk organik cair nantinya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe.